Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggia Santika, mahasiswi dari Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NPM 1970530014. Saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bu Rina Febriani SE MSI. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Definisi dari korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Ada juga pengertian surat dan surat bisnis, di mana pengertian dari surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Sedangkan pengertian dari surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Selain itu, adapun fungsi dari surat bisnis, yaitu yang pertama adalah alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang kedua, alat bukti tertulis. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mengingat. Yang keempat, sebagai bukti sejarah. Yang kelima, sebagai pedoman kerja. Dan yang keenam, sebagai media promosi. Surat juga dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, pengelompokan surat menurut wujudnya, seperti surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram atau telex, memorandum atau memo, dan nota, dan juga surat tanda bukti. Yang kedua yaitu pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, surat sosial. Yang ketiga ada pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju. Yang pertama ada surat biasa, surat edaran. Yang ketiga ada surat pengumuman. Yang keempat ada pengelompokan surat menurut sifatnya, yaitu surat biasa, surat konfidensial atau terbatas, dan surat rahasia. Yang kelima ada pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya, yaitu surat biasa, surat segera, surat kilat. Yang terakhir, ada pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Di sini, penggolongan surat menurut isi dan maksudnya sangat tergantung dari maksud dan tujuan pengirim surat. Oleh karena itu, jenis surat ini sangat bervariasi. Selanjutnya, ada juga bagian-bagian surat. Secara umum, baik untuk dinas ataupun bisnis, mencakup beberapa komponen penting antara lain. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua ada tanggal surat. Yang ketiga nomor, lampiran, dan perihal. Yang keempat ada alamat tujuan. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam ada paragraf pembuka. Yang ketujuh paragraf isi. 8 paragraf penutup. 9 salam penutup. 10 tanda tangan. 11 nama jelas penanda tangan. 12 ada tembusan. Yang ke-13 ada inisial. Selanjutnya ada bahasa surat. Di sini, agar pesan yang disampaikan tersebut komunikatif dan mudah dipahami oleh penerima surat, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam surat menyurat, seperti bagaimana memilih kata, pemakaian ejaan yang disempurnakan, penyusunan paragraf, dan penyusunan kalimat. Untuk surat-surat resmi maupun surat-surat bisnis, pilihan kata hendaknya memenuhi syarat yang baik atau baku atau lazim yang seperti umum, biasa, dan cermat. Ada juga format lipatan surat. Ada beberapa bentuk lipatan surat yang lazim digunakan dalam dunia korespondensi bisnis. Antara lain, yang pertama, lipatan baku. Yang kedua, lipatan setengah baku. Yang ketiga, lipatan akordeon. Yang keempat ada lipatan setengah akordeon. Dan yang kelima yaitu adanya lipatan tunggal. Dan yang keenam lipatan ganda atau paralel. Yang ketujuh lipatan model Prancis.
Yang kedelapan yaitu lipatan modal baron. Selanjutnya, bentuk amplop. Amplop berfungsi sebagai salah satu cara menjaga kerahasiaan isi surat. Amplop dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, amplop biasa, amplop berjendela. Yang kedua, berdasarkan ukurannya, seperti amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, dan amplop besar. Ada juga beberapa contoh surat-surat bisnis yang lazim dijumpai dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Antara lain yaitu seperti surat pemesanan, surat konfirmasi, ada nanti juga surat pengaduan, ada juga surat permintaan, dan lain-lain. Itulah presentasi dari saya mengenai tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.